Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk pada Tor Jalsa Salanah GAI tahun 2020 mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kultur keindonesiaan, maka kami mengambil tema pribadi tawadhu, jihad menebarkan nilai-nilai Islam dalam kultur keindonesiaan. Membicarakan kultur keindonesiaan, timbul pertanyaan, itu kultur yang mana? Sebab kalau kita mencoba menyisir, berjalan-jalan Indonesia dari Sabang, Aceh sampai Merauke, Papua, rasanya akan kita lihat kultur yang jauh berbeda satu dengan yang lain. Kalau kita maknai kultur keindonesiaan itu seperti diri kita sebagai orang Jawa, maka mungkin yang kita maksud kultur keindonesiaan itu adalah hidup yang cinta damai, lemah lembut, sopan santun, saling toleransi, dan seterusnya. Sementara kalau menganalisis tentang kultur keindonesiaan, bukanlah faktor yang berdiri sendiri plus tidak langsung jadi seperti sekarang ini, yang toleran, senang hidup rukun damai, dan bersikap lemah lembut. Dengan demikian, pasti ada nilai-nilai yang mendasari dan terbentuk dalam kurun waktu yang lama, berabad-abad dalam prosesnya. Dan hemat saya secara singkat, nilai-nilai yang mendasari terbentuknya kultur keindonesiaan seperti wajah sekarang ini yang toleran, cinta damai, dan hidup yang penuh kerukunan adalah nilai-nilai Islam yang telah ditebarkan, diperjuangkan, diretas dan dirintis oleh para pendakwah dan penyebar agama Islam kala itu, yang kalau di Jawa kita kenal dengan para wali atau wali songo. Baca juga artikel Wikipedia Majelis Dakwah Wali Songo. Pertanyaannya adalah, bagaimana para penyebar dan pendakwah agama Islam dapat sedemikian berhasil dalam menyebarkan nilai-nilai Islam di Indonesia, sehingga dapat berurat berakar mewarnai kultur Indonesia dengan nilai-nilai Islam. Sampai-sampai orang Jawa yang tidak menjalankan syariat Islam pun tetap mengaku Islam sebagai agamanya. Dalam istilah Jawa dan slogan Jawa, ada istilah agomo ageming aji, dan itu yang dimaksud adalah Islam. Hal itu karena para pendakwah Islam permulaan di Nusantara ini menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nilai-nilai itu sebagian menurut saya adalah sebagai berikut. 1. Menjalani hidup dalam sifat tawadhu. Tawadhu adalah perilaku yang memiliki watak rendah hati, tidak sombong, yaitu sikap batin yang menjelma dalam praktek lahiriah secara wajar dan bijaksana, tidak berangasan dan merasa benar sendiri. Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan bahwa orang yang tawadhu itu bukan ia yang ketika merendah menganggap dirinya lebih tinggi dari yang dilakukan, namun orang tawadhu itu ia yang ketika merendah menganggap dirinya lebih rendah dari yang dilakukannya. Allah pun berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 63 tentang utamanya hidup tawadhu, yang artinya sebagai berikut, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang ialah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Tentu, para wali menjiwai sifat-sifat tawadhu itu juga karena meneladani Rasulullah SAW. Dengan kehidupan para wali yang demikian tawadhu itu telah menunjukkan harkat dan martabatnya yang mulia, yang menyilukan penduduk Nusantara kala itu, sehingga mereka lambat laun dan berbondong-bondong mengikuti jejak ajaran para wali dengan memeluk agama Islam. 2. Komitmen jihad
berdakwah nilai-nilai Islam dalam shop. Jihad yang kami maksud di sini adalah kesungguhan dan pengorbanan, melampaui batas nalar kita. Mengapa? Karena para wali atau para penyiar agama Islam permulaan di Nusantara ini adalah berasal dari ulama-ulama Hadramaut yang ditugasi oleh Sultan Muhammad dari Turki Utsmani untuk berdakwah Islam di Asia Tenggara. Ulama-ulama ini mengarungi lautan jauh dari negeri asalnya untuk berdakwah menyebarkan nilai-nilai Islam dengan keyakinan yang kuat akan berhasil dakwah di Nusantara ini. Keyakinan dan kepasrahan akan pertolongan Allah dalam menyebarkan ajaran Islam merupakan komitmen berjihad yang luar biasa. Di kemudian hari kita juga menerima ajaran Mujaddid Mirza Ghulam Ahmad melalui mubalik-mubalik yang dikirimkan untuk berdakwah di Nusantara ini, yang notabene juga mengarungi lautan yang sangat luas untuk sampai di Nusantara ini. Ajaran Islam yang didakwahkan para ulama permulaan ini tidak serta-merta diterima oleh warga Nusantara yang kala itu memeluk agama Hindu dan Buddha. Butuh kesabaran, keteladanan, dan bukti nyata tentang kebenaran, keluhuran, dan kebermanfaatan ajaran Islam bagi hidup dan kehidupan. Mereka para wali dengan telaten dan penuh kesabaran menuntun penduduk untuk memahami ajaran Islam. Para ulama permulaan dakwah Islam di Nusantara sangat mafhum dengan hal tersebut, maka mereka membentuk shop yang kuat dan teratur serta berkelanjutan yang diberi nama Wali Songo. Wali Songo itu adalah lembaga perwalian yang didirikan oleh ulama permulaan dakwah Islam di Nusantara dengan tujuan sebagai lembaga permusyawaratan para wali untuk mengatur, mengorganisir, menjaga kesinambungan dakwah Islam. Al-Quran Surat As-Saff ayat 4, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam organisasi yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang sangat kokoh. Dalam periode dakwah permulaan ini, tidak kita temukan firqah-firqah atau perbedaan yang memicu pertengkaran dan permusuhan. Para pendakwah ini membangun persatuan dan organisasi yang kuat dalam menyebarkan agama Islam. Hanya ada satu peristiwa yang tercatat dalam sejarah, yaitu melokalisir ajaran Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang karena mengajarkan sufisme yang bisa membahayakan tatanan syariat Islam bagi penduduk secara umum. Dengan lembaga Wali Songo itulah komitmen berjihad dalam menyebarkan Islam di Nusantara terus dilakukan oleh para wali. Keberhasilan dakwah Islam di Nusantara dalam tanda kutip Jawa mulai tampak hasilnya pada periode ketiga, kurang lebih 40 tahun dari periode pertama Wali Songo, yaitu pada eranya Sunan Kalijogo. Keberhasilan dakwah Islam waktu itu yang demikian merata dan menjanjikan seperti Fathul Makkah digambarkan oleh Sunan Kalijogo dalam lagu Ilir Ilir. Dan itu menandai bangkitnya peradaban Islam di Nusantara dan mewarnai kultur Nusantara dengan nilai-nilai Islam yang kemudian hari menjadi kultur keindonesiaan. 3. Mempunyai sifat adopsi dan adaptasi. Para ulama permulaan, para wali, mempunyai wawasan dan pandangan yang luar biasa tentang adopsi dan adaptasi untuk menciptakan dakwah Islam yang sejuk dan damai, tetapi mewarnai. Kemampuan adopsi dan adaptasi para wali itu antara lain: 1. Mengislamkan simbol-simbol budaya dengan cara tetap menjaga simbol-simbol budaya, tetapi kontennya, isinya diberi dengan nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, menciptakan media budaya sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran Islam
seperti gamelan dan wayang yang diciptakan oleh para wali saat itu. Yang ketiga, menikah dengan putra putri raja untuk menaklukkan kekuasaan dengan jalan damai, sehingga dapat dakwah Islam bisa diterima dari kalangan bangsawan sampai penduduk kebanyakan, dan terjadi suksesi kepemimpinan dari kerajaan yang berkhidmat ke Hindu-Buddha menjadi kerajaan Islam. Dalam hal adopsi dan adaptasi untuk mensiarkan ajaran Islam ini, Allah berfirman dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan tutur kata yang hasanah, dan berdialoglah dengan mereka dengan cara-cara yang ihsan. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui siapa yang dapat petunjuk. 4. Mempunyai sifat rahmatan lil alamin. Sifat ini sesungguhnya merujuk tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107. Tidaklah saya Allah mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmatan lil alamin. Para wali atau ulama adalah pewaris Nabi, sehingga wali pun adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini adalah terciptanya kehidupan sosial yang saling menghargai dan tidak terjadi penindasan kepada sesama. Bentuk kehidupan yang saling menghargai adalah tidak membedakan perbedaan identitas yang ada dalam diri manusia, baik itu menyangkut suku, agama, bahasa, maupun warna kulit. Terbangunlah rasa kemanusiaan untuk hidup rukun damai antar sesama apapun latar belakangnya. Kita bisa menyaksikan jejak kediaman para wali atau ulama, di mana di daerah yang didiami oleh para wali atau ulama berkembang pesat baik kehidupan jasmani dan rohaninya, menjanjikan keamanan, kenyamanan, dan kemakmuran, subur lahir dan batin. Dan jejak itu bisa kita telusuri di kota-kota di Indonesia, Jawa khususnya. Sifat rahmatan lil alamin yang menjiwai pribadi para wali, ulama permulaan dakwah Islam di Nusantara adalah terikatnya tujuan yang jelas, kuat, kokoh, menyatunya sifat jamali dan jalali dalam diri para wali, sehingga periode dakwahnya persis periode dakwah Rasulullah dari periode Makkah ke periode Madinah menuju kejayaan bangsa Nusantara yang dilandasi nilai-nilai Islam. Ini bisa kita lihat pada akhirnya para waliullah ini menjadi pemimpin besar, baik pemimpin rohani dan pemimpin duniawi, sehingga terbentang dengan lapang menegakkan kedaulatan Allah Subhanahu wa taala agar umat Nusantara Indonesia mencapai keadaan jiwa dan kehidupan lahir batin yang damai atau salam. Penutup, jadi bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kultur keindonesiaan, atau yang lebih tepat menjaga nilai-nilai Islam yang sudah mewujud dalam kultur keindonesiaan, adalah kita harus meneladani kehidupan dan perjuangan waliullah di Nusantara ini. Menjadi pribadi yang tawadu, tidak merasa benar, pintar, sombong, maupun menang sendiri. Mengikatkan diri dengan sekuat-kuatnya akan tujuan menyebarkan nilai-nilai Islam dengan mengorganisir diri dan menjaga persatuan yang kokoh dan rencana dakwah yang teratur. Selebihnya kita menyesuaikan media dakwah Islam dengan peradaban manusia pada masa sekarang ini. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Dia Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr. Demikian untuk bahan diskusi dan perenungan. Semoga setelah jasa kita
tidak hanya sibuk diskusi dan kembali tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.